pertama, layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik di Bajawa, Kabupaten Ngada belum kembali beroperasi dan padahal sebelumnya layanan paspor ini rutin diberikan 5 hari dalam sebulan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak imigrasi ya, dan kondisi ini tentu berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor secara cepat dan juga mudah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada, Bapak Yohanes Jae, yang saat ini sudah bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, Pak Kadis, betul begitu ya, bahwa pelayanan paspor ini sudah beberapa waktu lalu sudah tidak mulai beroperasi begitu ya di sana? Ya betul Pak, betul sejak Januari 2025 pelayanan paspor di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Ngada belum dibuka. Oke. Karena ada beberapa alasan dari imigrasi kelas 28 sebagai instansi pelayanan. Internal, salah satunya karena ketika masuk di akhir 2024 Kementerian Hukum dan HAM yang dulu hanya satu dimekar menjadi 3, sehingga urusan imigrasi sudah juga dimekar, sehingga untuk pelayanan di mall, dari informasi yang kami dapatkan dari Kepala Imigrasi kelas 28 Bajo belum dilakukan karena mereka masih sementara mendata sumber daya manusia, tenaga, dan pembiayaan untuk melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Ngada. Oke, baik. Dan ini batas waktunya nanti sampai kapan belum disampaikan begitu ya? Belum disampaikan Pak, sampai saat ini kami belum dapat informasi sampai kapan mereka membuka kegiatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Ngada Pak. Nah, dampak dari penghentian pelayanan ini sudah seperti apa yang dirasakan di Kabupaten Ngada sana Pak? Terima kasih Pak. Memang sebagai akibat dari pelayanan yang sudah dibuka sejak 2023, 2024 di NDP Kabupaten Ngada, masyarakat Kabupaten Ngada dan sekitarnya, termasuk dari Manggarai Timur, dari Kabupaten Gekelo, sudah mengetahui bahwa pelayanan paspor itu bisa dilakukan di NDP Kabupaten Ngada. Tapi ketika di 2025 pelayanan tidak dilakukan, maka mereka juga sering menanyakan, dan dari nada pertanyaan itu mereka kecewa karena mereka berharap agar pelayanan bisa dibuka di Kabupaten Ngada. Pak Kadis, mohon maaf suaranya terputus-putus ini Pak Kadis, mungkin bisa bergeser ke lokasi yang lebih bagus sinyalnya begitu. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, mohon maaf suaranya terputus-putus Pak Kadis tadi. Oke, sekarang bisa didengar Pak? Ya, bisa didengarkan Pak Kadis. Jadi masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini sebenarnya cukup banyak begitu ya, namun tertahan hingga hari ini Pak Kadis ya. Iya, dari data selama 2025 yang bertanya ke kami, baik yang datang langsung maupun melalui via telepon BA, cukup banyak Pak. Mereka menanyakan tentang kapan dibukanya pelayanan itu. Saya terus menjawab seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami hanya sebagai penyelenggara tempat pelayanan. Yang melakukan pelayanan itu teman-teman dari Imigrasi kelas 28 Bajo, yang sampai saat ini belum ada kepastian kapan mereka buka itu. Dan memang itu saya menyadari membuat masyarakat kecewa dari nada apa yang mereka sampaikan itu. Mereka kecewa kenapa tidak dibuka lagi pelayanan paspor di Kabupaten Ngada. Baik. Dari pemerintah Kabupaten Ngada sendiri ada rencana alternatif begitu yang disiapkan menyikapi permasalahan ini Pak Kadis? Terima kasih Pak. Kalau dari pemerintah Kabupaten Ngada, mulai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada, sebagai penyelenggara IDP Kabupaten Ngada, ruang komunikasi dan Kepala Imigrasi kelas 28 Bajo untuk sekiranya bisa membuka pelayanan di
NTT Kabupaten Ngada untuk urusan paspor. Karena dari animo masyarakat yang data bertanya itu maupun yang lewat WA, telepon cukup banyak gitu. Baik. Dan mereka sementara ini menunggu atau dialihkan ke lokasi yang menyediakan begitu Pak Kadis? Iya. Ketika ada bertanya, ada datang tanya langsung maupun pakai telepon, saya arahkan silakan bisa langsung ke Maumere, ke Kupang ataupun ke Labuan Bajo di kelas 2 imigrasi Labuan Bajo. Oke. Demikian. Oke, baik. Pak Kadis, terakhir apa harapan dan pesan Bapak kepada pihak imigrasi, kemudian instansi terkait lainnya, juga masyarakat Kabupaten Ngada terkait dengan hal ini Pak Kadis? Ya, terima kasih khusus untuk kepala kantor imigrasi ke-12 Labuan Bajo, melalui kepala kantor wilayah hukuman HAM Provinsi Tenggara Timur, sekiranya terhadap pelayanan paspor untuk NTT Kabupaten Ngada bisa dibuka kembali. Karena kerjasama kita belum berakhir. Dan lebih dari itu, kita mau supaya pelayanan publik khusus berkaitan dengan paspor yang selama ini sudah berjalan baik, kalau boleh bisa dibuka kembali. Yang kedua, untuk pelayanan di instansi vertikal, termasuk dari Polres, dari Samsat, dari UPTD Spenda, dan beberapa instansi lainnya, termasuk BUMN, kalau boleh marilah kita melakukan pelayanan secara efektif, dan bagi kita itu ada di mall pelayanan publik, karena masyarakat datang ke tempat bisa mendapatkan sebuah pelayanan. Masyarakat Kabupaten Ngada dari pelayanan sejak NTT dibuka, mereka sudah tahu bahwa pelayanan publik di Kabupaten Ngada itu semuanya sudah terintegrasi di NTT Kabupaten Ngada. Jadi sekiranya harapan itu bisa dipenuhi oleh kita sebagai instansi pelayanan maupun kita hadir sebagai pelayan masyarakat. Oke, baik. Pak Kadis, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRIND pagi ini. Terima kasih banyak, salam hormat untuk semuanya. Ya, selamat beraktivitas, selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Yohanes Kiai, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ngada, ya, terkait dengan layanan imigrasi begitu ya, yang masih dihentikan hingga saat ini di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Ngada. Yang ini memang cukup membuat kecewa beberapa masyarakat Kabupaten Ngada yang ingin mengurus terkait dengan keimigrasian ini, namun terkendala begitu ya, karena sampai dengan saat ini belum buka, dan ini diharapkan secepatnya bisa kembali dibuka di Mall Pelayanan Publik sehingga masyarakat bisa kembali mengurus ya berbagai hal terkait dengan keimigrasian. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRIND. Pagi ini kami masih akan terus hadirkan informasi-informasi lainnya, tetap di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.